العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأبيه وأمه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطاهرين أجمعين ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين والمؤلفين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين ثم إلى حضرة جميع الملائكة المقربين ثم إلى حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة سيدنا الشيخ بأحسن علي الصدري وإلى حضرة سيدنا الشهيد عبد السلام وإلى حضرة سيدنا الشيخ عبد العاطف المنذر رضي الله عنه ثم إلى حضرة جميع المؤلفين والمصنفين وانتسم الله سرهم ونور طريقهم ويريد رشادهم ثم إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب معبد الفقهية ثم إلى حضرة أولياء الشعب الجوي وسائر الأولياء من الأعاجم والأعارب ثم إلى حضرة شيخ رسول سورة بيان ثم إلى حضرة حكوة منتظرة ثم إلى حضرة بسيق النداسة ثم إلى حضرة بأول الألباب الدروم ثم إلى حضرة بأسرار الإسحاق كذلك ثم إلى حضرة جميع أهل قبورنا وجميع أهل قبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ثم إلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدادنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sampai halaman 7 paling atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma iku sapa almar'atu utawi wong wadon al-ajnabiyatu kang liya. Sapa to sing wong wadon liya yang jenisnya wanita-wanita lain itu siapa wae? Sebenarnya ya iya utawi wadon liya iku alati ya wadon la yahrumu kang ora haram apa nikah kuhen nikah wadon li ajli nasabin krana arah nasab la yahrumu kang ora haram apa nikah kuhen nikahi alati wadon liya mau li ajli nasabin krana arah-arah nasab awrodoin utawa susun au musogharotin utawa perbisanan besan wanita liya ya kuwi seseorang atau seorang wanita yang tidak diharamkan untuk menikahinya. Haram itu ada kalanya nasab atau susun atau musogharoh besan. Ini bahasanya, bukan bahasa ya, bahasanya ini sangat jelimet. Ini perlu khusus, perlu bahasan khusus. Tapi untuk saat ini kita sampaikan secara ringkas. Yaitu ini kaitannya kan dengan yang tadi, yang membatalkan wudu. Wong wadon liya yaitu orang yang diperbolehkan atau
layah remu orang haram berarti kan diperbolehkan untuk menikahinya. Ada kalanya wadon itu memang haram dinikahi. Itu juga banyak. Kalau kita mencari referensi itu ya sangat banyak. Di antaranya adalah ibu, itu kan haram dinikahi. Dulu di zaman jahiliyah itu ada. Ceritanya Namrud itu menikahi ibunya itu ya. Bahwa di tanah Jawa yang sanggore yang harus menikahi ibu ini ya. Ceritanya tapi ras itu. Nah hal-hal yang semacam itu tidak boleh. Atau menikahi anaknya sendiri, anak perempuannya sendiri itu juga tidak boleh. Menikahi saudaranya dan lain sebagainya. Menikahi saudaranya perempuan itu juga tidak boleh. Dan masih banyak lagi. Nah itu disebut itu hanya satu item. Nah, satu item itu mempunyai beberapa isinya. Contoh, dilarang menikahi bule ini. Nanti bule itu ya enggak cuma disebutkan bule loh, tapi nanti bulenya anak 3 ya berarti ya 3 itu tadi enggak boleh. Terus nah, item 1 itu nanti ada berapa itu nanti tinggal termasuk menikahi ibu tidak boleh, mbah tidak boleh, ke atas juga tidak boleh. Oh, waras ya itu ya. Ini secara monoweis ya. Insya Allah kalau memang ada istilah bahasan yang istilahnya khusus untuk itu nanti kita pelajari bareng-bareng, nanti kita bisa paham bareng-bareng. Tetapi kita juga sudah istilah nanti kalau kita istilah yang masih muda-muda itu kalau nikah pasti ada pantauan tersendiri. Pilihannya pun pasti biasanya yus wong wadon liya. Termasuk juga ini tidak termasuk syariat. Tidak termasuk syariat ya adat Jawa. Adat Jawa ini mau ditaati ya monggo, ora monggo resikone ya kita sendiri yang nanggung. Gampangane wong Senen Kliwon, rabi wong wetone Senen Kliwon, rabi wong wetone Rebu Legi. Ngono ki terkadang ya ada yang ndak boleh. Karena apa? Ya mbok wong Jawa kadang ana sing ngono kuwi. Ada ya yang semacam itu. Aja rabi karo wong sing wetone Rebu Legi nanti begini. Sing berasal itu biasanya. Lah yang semacam itu kita kerepotan lagi. Yang muda yang pengen nikah itu masih kerepotan lagi mencari wanita yang kira-kira nanti tidak Rebu Legi. Mencari lagi. Terus ada lagi anak mbarep tidak boleh ketemu anak mbarep. Lah yang ada Jawa ini tidak ada kaitannya dengan ini. Itu juga mungkin ya kemungkinan bukan pasti. Itu juga semacam ada Jawa itu ya kita ikuti. Pokoknya manut wong tua ki akeh dijone. Wong tua. Lah wong tua ku mau nggih istihad secara Jawa, kuwi ya mbok carane awake dhewe ya ora ngerti wong ya mempelajarinya. Nah, hal-hal yang semacam itu yang secara syariah memang itu tuntunan agama ya kita ikuti. Terus saran dari wong tua kalau memang kita mampu juga kita ikuti. Karena wong tua ku ya kuwi kadung dungane karena wong tua, kadung dungane wong tua itu ya mandi juga. Ya begitu kan. Untuk yang semacam itu kita ya tentang itu Jawa itu memang kita hati-hati. Termasuk juga tidak itu tak mantu di tanggal 1 Suro itu tidak boleh, atau mungkin mantu di bulan Suro itu tidak boleh. Jadi kita dengan otomatis secara otomatis tidak boleh. Oh, ini kok. Itu ya tidak boleh. Nah, menurut ini terkadang kita itu ketauhidannya kita itu keliru.
yo kabeh kuwi Gusti Allah sing ngatur, itu bener Gusti Allah sing ngatur. Nek wong ora iso renang kok dicemplungke ning kali pas banjir, ya. Yo kabeh Gusti Allah sing ngatur. Gusti Allah sing ngatur ning yo mati. Ora bakal ngono. Banjir gede wong ora iso renang terus dicemplungke, terus muni nek Gusti Allah sing ngatur. Kuwi yo mati to. Lah takdir kuwi mau kan ya sesuai berjalannya dengan adat manusia. Orang mungkin kok istilah takdir ada, tetap ada yang istilahnya kemungkinan nganu kecangkol oyot ning kono engko iso mentas. Ya kemungkinan ngono iki ono, tapi kemungkinan sing ngono kuwi kan ya kecil. Nyemplung ning banjir ning kali pas banjir wong ora iso renang delalah kecangkol oyot. Dan sedelo kan bisa mentas. Tapi nah secara umum nyemplung ning tengah kuwi tetep tekan bonggone. Nah yang semacam itu ya kita hati-hati istilahnya ya kuwi mau aja gampang istilah kabeh Gusti Allah. Ya betul itu sangat betul, tetapi Allah menggariskan itu sesuai dengan adatnya manusia. Adatnya pite nanti benih mati, ya takdire ya memang mati. Dan ana pite dibeleh ngasih tugel gulune ngasih pirang dina kok ora mati. Kuwi iki kejadian ngono ki ana tetapi sangat jarang. Kuwi ya takdir Gusti Allah tetapi sangat jarang. Kuwi malah terang penting. Sin mada iku apa? Mada ing apa yang wajib sapa al-mutawati wong kang wudu ira roda nalika ning ngarepake sapa mutawati ayyub ya ing yen salat sapa mutawati. Apa sing wajib bagi mutawati orang yang wudu itu ketika mau melakukan sholat? Apa tuh yang istilahnya baik? Apa wajib bagi mutawati ketika mau melakukan sholat? Yaitu jim yalzamuhu wajib mutawati apa al yalzamuhu wajib ing mutawati apa taharatu sesuci. Astagfirullahaladzim. Taharatu mula bisihi nyuceni panggonane wa makanihi. Subhanallah. Taharatu mula bisihi nyuceni penganggone pakaiane wa makani lan panggonane minan najasati lan saking najis wasatrul aurati lan nutupi aurat wastiqbalul qiblati lan madhep kiblat wa ma'rifatu dukhulil waqti lan ngawruhi manjinge wektu. Bagi mutawati yang ingin melakukan sholat yaitu wajib suci pakaiannya. Ya ini pakaian tentang suci. Ini bagi kita yang sudah berkeluarga atau mungkin yang belum berkeluarga. Ini yang namanya suci itu sama bersih itu kadang sama kadang beda. Banyu sak galon kecipratan ucap sithik ini kita kira-kira nanti sawang bersih orang. Kira-kira nanti sama tetap kata bersih, tapi sudah tidak suci. Pakaian awak yo suci, berarti sudah wudu itu kan ya sudah suci, sudah terbebas dari hadas kecil dan hadas besarnya sudah dibahas. Kalau hadas besar tentunya dengan mandi menghilangkan hadas besar. Kalau ini kan bagi mutawati pakaian yang kita pakai yaitu pakaian yang bersih. Nak mau gupak lemah yang lemah tadi masih tidak tercampur apa-apa, tidak ornamental, tidak kena obor yang najis, sifatnya najis itu nggak apa-apa, alias boleh. Lemah itu aslinya kan ya suci. Umpama kowe sholat neng
neng lemah ngono kuwi lho ana debu ngono kuwi to. Angger kono selama lemah kuwi tidak ada yang najis, tidak terkena najis, itu juga boleh neng pasir dan itu tuh itu suci. Nah, cara kita yang kita waspadai yaitu ketika kita mencuci pakaian untuk sholat itu ya apa ya, itu memang harus praktek tenang. Tidak boleh istilahnya cara kita mengajari wudhu itu ya memang praktek wudhu tenan, tidak cuma teori. Kalau di apa namanya di lembaga pendidikan, nah pakaian nanti yang kena najis, contohin di anak cilik pakaian ya didheweke sing becak gede sing mungkin reget tapi orang najis ya didheweke. Nah itu cara mencucinya nanti basuhan yang terakhir itu memakai air tohir mutahhir, air suci dan bisa mensucikan. Itu juga harus hati-hati. Tidak boleh istilahnya nanti dibuat. Aku tahu roh pakaian jenengan mungkin ya gondor atau terburu-buru atau apa. Itu pakaian jadi suci yang tuh yang langsung di banyu sak kebuake cukup 2 kali, 3 kali. Nah yang semacam itu dalam pandangan secara umum mungkin sudah bersih, tetapi dalam pandangan agama itu, dalam pandangan syariah itu kena najis semua ya. Pakaian sak tembok mungkin jumlahnya 20, ada pakaiannya anak kecil, celana atau apa yang kena ombol, itu ketika dimasukkan ke tembok, itu satu tembok pakaian menjadi najis semua. Itu gampang banget. Nak sing urung iso mungkin ya rada angel, rada ribet, rada piye, tapi bagi yang sudah tahu itu sangat mudah. Sangat mudah. Dan air yang kita untuk membasuh basuhan terakhir itu tadi jangan sampai kecipratan air yang sudah kita pakai yang kemungkinan juga mudah najis. Angel gampang. Pakaian awal ketika kita melakukan sholat ya. Ya terus pakaiannya juga resik. Terus panggonannya juga suci, tidak cuma resik, suci dari najis. Ya panggonan. Tetapi kita piye ya nang musala apa meneh musala nang masjid nang ono telek. Ono telek cecek ngono iki diuji sok nganggo sapu nang kaya terus terus wis tumang. Ki salat ngono. Nah nganggo sajadah sih tidak apa-apa. Itu sudah kering, najisnya sudah tidak bisa merembet ke sajadah dan tidak merembet kemana-mana itu tidak. Langsung kita bikin salat. Wis wallahu a'lam. Terus tempat wudhunya itu ya piye ya. Bahwa terus najis itu ada macam-macam. Secara garis besar najis itu ada 3 mughaladzah, mutawasithah, terus mukhafafah. Terus nanti ada perincian lagi, ada hukmiyah, ada ainiyah. Nah, ainiyah ini yang sulit terus secara hukum, secara ngaruh kan ada 2 lagi. Terus ada 1 lagi yang kita andalkan, yaitu yang najis makfuat, najis makfumat, najis yang dimaafkan. Ya karena sulit kita menjaganya, anak kita nanti ngepel ning musola, ning harapan musola kok tabuar semua kita lewat luar. Sulit. Dan yang semacam itu nanti kita makfu. Najis ainiyah itu najis yang ketok. Tapi najis hukmiyah itu najis yang ora ketok tapi hukumnya masih najis. Angel lho kan. Wis kapan? Awake ya resik, pakaiane ya resik, terus panggonane resik dari najis. Wasatrul aurati dan menutupi aurat bagi orang lanang, bagi orang laki-laki yaitu cuma sebatas pusar, wedel sampai lutut.
ya bawah lutut terusan. Nanti kalau rokok sujud, kalau hanya minim sak lutut tok mungkin nanti ya nyincing. Itu batas minimal. Nanti kita ya pakai sholat itu ya pakai yang rapi, yang rajin menghadap Gusti Allah. Terus yang selanjutnya menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini ada istilah zaman sekarang itu ada apa ya? Jadi ya pengen memperbaiki. Tapi memperbaikinya itu secara berlebihan atau apa ya? Menghadap kiblatnya itu harus arahnya tepat ke Ka'bah atau mungkin ke Masjidil Haram. Itu juga sangat sulit. Wes toh, saat Indonesia itu arahnya nanti mau ke Mesir, mau ke Irak, mau ke Turki. Tetapi kita tetap dengan niat istiqbalul qiblat. Kalau kita ngepas ke ngono ya kita ya sangat kesulitan. Kadang ada petunjuk matahari jam sekian tepat di atas Ka'bah, itu semua bayangan yang tegak lurus kalau bahasa kita lot itu arahnya ke arah Ka'bah itu tadi. Ada petunjuk yang semacam itu. Tapi kalau di sini itu sudah mungkin selisih waktu sini sama Mekah itu berapa jam? Sekitar 4 jam ya, kurang lebih 4 jam. Nah itu jam 4 itu kita mulai ngelot suatu benda yang tegak lurus atau patok itu. Nah itu bayangannya itu kan ada bayangan lurus, nanti ada bayangannya. Nah bayangan itu tepat ke arah Ka'bah. Ini menurutku ya sulit. Lah nggak ada patok di jero masjid ya piye. Kan ya sangat kesulitan. Tetapi yang semacam itu kita tetap berhusnudzon, berbaik sangka bahwa itu ingin memperbaiki kita. Tetapi bagi kita yang sangat kesulitan, itu ya kita tetap sebagaimana hadapnya sana terus punya iktikad, punya niat menghadap kiblat. Tak tepat ke arah mana saya jamin, saya jamin lah saya kira. Atau mungkin pakai kompas jarak sini sama Mekah itu berapa kilo atau berapa mil, itu meleset berapa mili, 1 mili atau 0, berapa mili sampai sana itu sudah berapa meter atau mungkin berapa kilo ya. Nah itu yang sangat kesulitan. Yang semacam itu ya kita tetap berhusnudzon bahwa yang istilah mengharuskan itu ya baik, tetapi bagi kita yang awam ini pokoknya menghadap ke arah kiblat, niat kiblat itu sudah cukup. Terus bahwa rifatu dzuhuril waktu sudah mengetahui masuknya waktu. Ya masuknya waktu ini kalau zuhur terkadang ya maju, terkadang mundur. Tidak cuma zuhur, asar dan lain-lainnya itu juga terkadang maju, terkadang mundur. Itu ya kalau di zaman sekarang sudah gampang. Sudah ada assalatu wassalamu alaikum. Itu masih ada jarak berapa menit sampai waktu masuk sholat. Dan baru azan itu sudah masuk waktunya. Tetapi itu tadi kita tetap berhati-hati dalam melakukan ibadah dan apapun. Tetapi ketika kita ada suatu paksaan harus begini, kalau memang kita tidak mampu ya karena kemampuan kita ya sangat terbatas, yaitu arah kiblat itu tadi sangat terbatas. Kita sangat tidak istilahnya. Kalau kemungkinan tepat itu sangat tipis. Arah menghadap ke arah Ka'bah atau Masjidil Haramnya itu sangat. Seperti dulu ada undang-undang, seorang kiai itu harus punya sertifikat. Kalau nggak punya sertifikat itu nggak boleh nyai, nggak boleh ngajar. Coba kita, itu juga baik, sangat baik. Tapi kalau kita maju, coba di desa Mluweh, datangkan kiai yang punya sertifikat. Yusuf mulang di sopo.
Islam tidak akan berkembang karena mengulang abala madaha. Mulang ngono kuwi harus punya sertifikat. Aduh. Nah, yang semacam itu ya itu tadi. Itu kita katakan tetap berhusnuzon yang status ustadz, status kiai itu harus punya sertifikat, itu juga bagus untuk mengantisipasi supaya wong sing ngawur-ngawur itu tidak menjadi ustadz, supaya tidak mengajar. Tetapi jangan membatasi seseorang yang memang sudah mampu untuk mengajar, tidak diperbolehkan untuk mengajar. Karena kemampuan kita hanya juz amma atau iqra atau qiraat kan sangat mampu, sangat mampu. Ngaji jalanan metelu. Masa qiraat ya ra iso. Semuanya. Selanjutnya ma iku apa najasatu najis. Pira-pira najis. Iya, cip. Iya utawi najasa iku adamu getih wal qaiku lan qaiku lanana wal qaiku lan uta-utahan wal khamru lan arak wal kalbu lan asu wal khinciru lan taleng wal baulu lan uyo wal itu lan tai wal rausu lan teletong najis ya itu. Tetapi ini ya sangat ringkas itu tadi. Yang pertama adalah adamu darah ketek, darah terus nana terus utah-utahan wal khamru sesuatu yang memabukkan. Sesuatu yang memabukkan itu ya termasuk najis. Termasuk juga alkohol yang murni bening itu memabukkan enggak? Memabukkan ya? Itu kan untuk membersihkan luka yang mungkin kena debu atau kena apa, atau mungkin kena tinta yang agak lengket. Nah kalau kan gampang dihilangi. Kayak Revanol mengandung alkohol. Alkohol lah itu. Kalau alkohol itu dulu itu pembahasan yang sangat istilahnya sangat rumit, sangat panjang. Alkohol itu ada yang mengatakan sesuatu yang najis. Ya, kita hati-hati. Alkohol berarti sesuatu yang najis kalau kita bersentuhan dengan beralkohol. Kalau memang kita memungkinkan untuk membersihkan ya kita bersihkan. Tapi alhamdulillah di Indonesia ini banyak air. Di kalangan kita terutama di desa Murah itu banyak sudah turah-turah. Kalau hanya sebagai kena alkohol itu ya harus kita bersihkan, nggak bahaya, nggak kosong. Saya contohkan kemarin, anak perempuan itu baliknya ada yang mengatakan 7-9 tahun, atau mungkin nanti menunggu sampai dia haid. Ada yang mengatakan 7 tahun itu sudah bisa dikatakan balik. Lah, masih 7 tahun ada yang mengatakan balik, ada yang mengatakan tidak. Kalau kita bersentuhan dengan anak perempuan yang umurnya baru 7 tahun, kita wudhu kan enteng, sangat enak. Untuk kehati-hatian kita untuk mengikuti istihadnya para ulama yang menyelamatkan, yang pengen menyelamatkan kita. Ngajari ngono iki ya pengen menyelamatkan. Yo oleh nganu. Nggo ora apa namanya, ora batal. Tetapi kalau batal, ya mungkin alangkah amannya kita melakukan wudhu lagi. Enteng ya, istilahnya sesuatu yang tidak berat kita lakukan. Andai kan itu tidak batal, nanti kita bisa memperbarui wudhu kita. Kalaupun sudah kita niat, tetap niatnya kita wudhu baru. Ya. Terus ma iku apa al amratu tawi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.